Didik dia dengan rasa tanggung jawab. Bertanggung jawab sebagai anak. Saat jadi murid, bertanggung jawab sebagai murid. Saat tumbuh remaja, bertanggung jawab sebagai remaja. Ya. Bahaya mengikuti passion itu, Masya Allah. Yang kadang-kadang orang tua geleng-geleng anak. Ini anak sopo dong, pusing kan ya. Perubahan. Saya pernah dipanggil ke PMI, Pak. Saya bilang, ada apa Bu? Ustaz, tolong Ustaz. Mungkin Ustaz bisa ngomong ke anak saya. Jadi ibu ini suaminya pejabat. Saya dipanggil ke PMI. Ya Allah, anaknya itu berkawan dekat dengan laki-laki yang antinya mungkin ada 10 di wajah. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Oh, Masya Allah. Rambutnya kalau cecak jatuh, mati. Kayak rambutnya kayak landak. Saya juga kaget, Pak. Bajunya bolong-bolong, dekil. Itu anak perempuan putih, bersih, tapi kok sandar-sandaran. Akhirnya saya, karena bapaknya itu minta tolong, saya tegur itu, Dek, Ustadz Dek, masih kenal? Ustadz Yasir. Dek, ini kok teman kamu? Iya Ustadz. Astagfirullah. Itu ayah sama bunda loh, minta kamu balik. Biarin, mereka gak bisa diajak ngobrol. Coba. Jadi karena anak itu gak bisa ngobrol dengan bapaknya, jarang ngobrol dengan ibunya. Kalau dengan ibunya selalu mau diceramain. Ternyata ibunya penceramah. Bapaknya hampir gak punya waktu. Kalau dia coba mau ngobrol, bapaknya bilang, Bapak capek nak, sama ibu aja. Akhirnya dia punya tempat ngobrol dengan anak-anak seperti itu. Saya bilang, kenapa deh? Asik Ustaz kalau dengan mereka, enak, lucu, dan baik orangnya. Dan baik orangnya. Jadi kesimpulannya Pak, hati-hati ini Pak. Jangan sampai kemudian kita akhirnya anak-anak tuh lebih nyaman ngobrol, chatting dengan bukan keluarga. Maka kalau sampai di rumah itu keras peraturan. Sampai di rumah, ayah mana handphone? Handphone ditahan sama istri. Kalau di rumah jangan buka HP lagi, kecuali anak-anak sudah tidur. Ayah respon tuh anak-anak, ayah aku ingin ini ayah. Datangin apa. Pokoknya sampai di rumah Pak, ini HP taruh. Gitu Pak. Biarin anak-anak ngobrol, sehingga anak-anak itu punya tempat dia menyampaikan itu. Hari ini Pak, coba Bapak lihat Pak, ada 3 penyakit dasar anak-anak kita yang kadang kita nggak sadar. 1, anak-anak kita itu rata-rata kurang rapi. 3 tempat, kalau anak bapak masih kurang, jangan dulu dinikahkan, malu-maluin. Ibu-ibu apalagi, kalau anak masih kurang, jangan dulu dinikahkan tuh anak, malu-maluin. 3 tempat, 1, kamar tidur, 2, kamar mandi, 3, meja makan. Ini anak kalau nggak rapi di 3 tempat ini Pak, malu-maluin. Kata besan itu, emaknya ngapain aja sih? Aja. Kamar tidur Pak. Oh lihat anak tuh, lihat dulu kamar tidurnya. 2012 Pak, saya diizinkan lewat lembaga ikut Lemhanas. Lemhanas itu ada paket pengawalan pejabat negara. Salah satunya adalah kita masuk di baraknya pas pampres. Diturunkan dari helikopter, dilarikan dari mobil, dijatuhkan ke laut,
Pokoknya bagaimana pejabat negara itu diselamatkan, menembak. Nah ada satu paket Pak, karena tidur di barak, kata komandannya, mohon maaf Bapak-Bapak, besok jam 5 kami datang periksa kamar ini. Diharapkan Bapak-Bapak sudah bangun sebelum jam 5. Kan kalau ada separate yang masih terlibat, satu kamar ini push up 50 kali. Allah mati. Di satu kamar itu yang paling muda saya Pak, yang lain gubernur. Itu pas bangun saya lihat, ya Allah, tempat tidurnya 120 Pak. Wah berantakan. Daripada kena push up, akhirnya saya yang tarik itu seperti mereka, Pak, sebentar Pak, karena di rumah dilatih. Rapi itu Pak, tempat tidur sudah rapi. Baru jam 5 pas, itu tentara masuk periksa, dilihat. Wah, kamar 2 aman, Masya Allah. Oh yang sebelah push up, Masya Allah. Hampir semua kamar itu push up. Mereka pikir tentara main-main Pak. Nggak peduli Anda mau pejabat, disuruh keluar. Siap? Ya, sikap sempurna. Push up. Ya balik. Tapi kan Ustaz di rumah ada asisten rumah tangga, namanya pembantu, itu cuma bantu Pak. Ada tugas-tugas pokok yang anak-anak itu dilatih. Apa itu? Kamar tidur itu privasi anak. Biasakan dia minimal. Makanya kalau belikan separate itu dengan kasur sesuai 120 120 karetnya oke, sehingga anak tinggal seret tarik. Nah, 160 pastikan Pak begitu Pak. Kamar tidur ini belum bicara bab kamar tidur, lebih lanjut dalam ilmu psikologi Pak. Gampang menilai anak dari kamar tidur Pak. Yang kedua kamar mandi. Di kita ini bab kamar mandi banyak sekali orang tua, Pak, kamar mandi itu Pak, coba Bapak masih ingat di Arafah, masih ingat gak di Arafah? Itu kalau Bapak antri pertama, kedua, ketiga masih aman. Tapi kalau Bapak sudah antri nomor 7, 8, 9, walaupun Bapak sudah kebelet, pas masuk, balik lagi Bapak hilang rasa buang air Bapak. Kenapa? Karena di Arafah itu airnya tidak seperti di Mina. Kalau di Mina airnya memang air pompa, jadi ada tekanan, jadi kencang airnya. Kalau di Arafah satu tenda itu Pak, toiletnya satu, ya ada kurang lebih 4 apa 5 pintu, tapi tongnya cuma satu, cuma pakai air tong Pak. Dan kalau Bapak antri sudah nomor 7, 8, 9, pas masuk, coba Bapak lihat. Jadi Bapak, jadi jangan pernah menganggap. Di Jerman itu pernah ada seleksi terakhir. Memang yang owner ini dia orang kaya, tapi dia butuh manajer yang punya rasa tanggung jawab. Dia butuh manajer baru 2 orang. Hasil seleksi yang sangat panjang, kurang lebih hampir 3 bulan. Dia menyaring betul, ada 10 yang lolos. Dari 10 cuma butuh 2 Pak. Semua tes sudah. Dan 10 ini the best. Bagaimana cara mencari yang itu? Disuruh masuk ke toilet Pak, 5 menit langsung keluar. Dan difoto toilet masing-masing. Kebetulan cuma 2 yang rapi toiletnya. Setelah mereka keluar, 2 itu yang diterima. Masya Allah. Kita masuk toilet di Al-Falah bersih, pas kita keluar berantakan lah. Pak, kalau Bapak masuk toilet bersih, Bapak berpikir orang berikutnya setelah Bapak juga harus merasakan seperti itu. Saya kalau masuk toilet Pak, selalu saya bawa tisu. Karena selesai buang air siram, kalau ada bercak-bercak air di kloset itu saya keringkan Pak, supaya orang berikutnya itu nggak risih. Kan
kalau ada air itu orang, ini apa ini? Gitu Pak. Kamu masuk bersih, keluar juga harus bersih. Nah ini karena tidak dibiasakan di rumah, akhirnya berantakan. Pak, kalau ada calon menantu datang ke rumah, ini cara menilai menantu Pak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dek, iya Pak, saya yang sudah beritahu anak bapak saya mau serius. Oh gitu, silahkan duduk dek. Dek, mau ke belakang dulu nggak? Oh iya, dia ke belakang. Setelah ke belakang kita lihat berikutnya, berantakan begini. Ya, jadi bapak-bapak, memang ini dianggap sepele, tapi masya Allah, ya luar biasa. Ini dia, ya. Jadi kamar tidur, kamar mandi, ya. Yang terakhir meja makan. Bahkan meja makan itu ada satu hadis di Arba'in. Ingat nggak hadis nomor berapa tentang meja makan? Hadis nomor 16. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada anak-anak, apa kata Nabi? Ya gulam. Karena anak-anak, Nabi nggak teriak, Nabi memanggil dengan panggilan paling akrab, ya gulam. Kalau bahasa kita, Nur, Aser, Butet. Apa kata Nabi? Ya gulam, sambillah. Kalau di meja makan itu yang pertama, jangan masukin makanan atau minuman pertama ke mulutmu kecuali ada ucapan Bismillah. Nomor 1. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani, siapa dia? Penulis kitab Fathul Bari. Sahih Bukhari tidak akan dipahami oleh kita kalau nggak baca Fathul Bari, Pak. Sahih Bukhari kitab rujukan primer, tapi sulit dipahami kalau orang tidak baca Fathul Bari. Karena itulah yang memberikan sarah penjelasan tentang kitab Sahih Bukhari. Apa kata Ibnu Hajar al-Asqalani? Ucapan Bismillah itu menjadi ucapan keseharian seorang muslimah. Dalam satu teks Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ibu-ibu tidak boleh masuk kamar mandi kecuali sudah mengucapkan lafaz Bismillah sebelum masuk. Yang ada doa, kalau hafal doa, tapi yang wajib menjadi ucapan adalah Bismillah. Karena ketika melepas pakaian di kamar mandi, orang yang sudah mengucapkan Bismillah, auratnya tertutup, tidak bisa dilihat oleh syaitan. Hati-hati loh, istri kita, anak perempuan kita, itu dinikmati auratnya oleh syaitan ketika di kamar mandi. Siapa mereka? Yang masuk kamar mandi tanpa membaca Bismillah. Tidak ditambah kata beliau, supaya ringan terucap oleh bibir sekalipun anak-anak. Membuka pakaian, Pak, Bismillah, sehingga Allah mengijab, mendinding, menutup pandangan syaitan, tidak melihat aurat kita. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Sambillah. Yang kedua, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ustadz, anak saya kidal tidak diterima, harus dilatih. Kidal tidak boleh jadi alasan. Baik ulama maupun pakar fisioterapi, kidal itu dilatih. Dia bisa dengan tangan kanan, apalagi bab makan minum. Makan minum harus dilatih. Karena yang makan dengan tangan kiri cuma satu, setan. Jadi gitu Pak, diupayakan
kul biyamini. Nah yang ketiga, kul mimma yalik, makanlah yang terdekat denganmu. Nah ini repot nih kalau pas depan kita sambal. Ini gimana Pak? Pakai lisan, ayah, aku mau dong ayam gorengnya. Nah si ayah yang memberikan. Itulah sebabnya bapak-bapak yang hal-hal seperti ini kadang-kadang di rumah tangga coba cari hadisnya. Kalau di Arba'in ayat nomor 16 itu diketik, dibuat dalam bentuk bingkai, dipasang di ruang makan. Ya, satu, sambillah, bacalah bismillah. Dua, makanlah dengan tangan kananmu. Tiga, makanlah yang terdekat dengan. Meja makan tuh kadang-kadang Pak, kalau diundang besan tuh akan terlihat anak kita terdidik apa tidak. Begitu Pak ya. Jadi kadang-kadang tuh repot diundang oleh keluarga makan di meja makan. Ada pisau, ada garpu, ada sendok, ada lap. Ini gimana caranya ini? Makannya daging, gak ada nasi, ternyata steak. Pas kita potong dagingnya loncat, kena kebesan, masya Allah. Gitu. Udah aja Pak, kalau Bapak begitu cuci tangan, ngomong langsung. Mohon maaf besan ya, kalau gini-gini mah kita nggak biasa, kami pakai tangan aja. Oh silakan. Nah, itu kan budaya Pak. Yang penting bismillah. Soekarno Pak, makan dengan presiden Amerika, makan dengan presiden Uni Soviet, pakai tangan. Ditanya kenapa? Budaya bangsa Indonesia itu makan pakai tangan. Soekarno makan dia pakai tangan. Gitu Pak. Gitu. Boleh gak makan pakai sendok? Boleh. Tapi lebih pas makan tuh pakai nasi lah. Kalau sendok kan keras ya. Saya keliling ya, setiap kali makan tuh gak ada nasi. Nanya sama travelnya, Mas, boleh gak pakai nasi gitu? Boleh Ustaz, cuma nunggu sejam, soalnya gak ada di sini. Jadi mesan nasinya, nasi yang kalau di warung-warung kayak KFC begitu Pak, cuman segitu. Itu kalau nilai rupiah 50.000. Mahal amat. Besoknya saya bilang, udah deh gak pesan nasi deh, masya Allah. Karena dia pada makan roti. Ya Allah, wala quwata illa billah. Udah 8 roti tetap masih lapar, masya Allah. Gitu. Hanya ada ibu-ibu, Ustaz, udah gampang, bawa aja lauknya. Nanti sampai di hotel saya kasih nasi ke Ustaz. Kenapa? Saya bawa rice cooker Ustaz. Masya Allah. Gak bisa Pak dengan nasi gitu, Pak, ya, gitu. Udah bungkus aja lauknya. Karena memang kalau habis makan tuh datang gitu, mau dibungkus gak? Oh dibungkus sama ibu-ibu. Ternyata mereka bawa rice cooker. Di situ cuma makan untuk jaim aja Pak. Gitu. Banyak banget sih, dibungkus. Nanti sampai di hotel baru mereka kumpul. Ustaz gabung kenapa? Ini ada rice cooker, masya Allah. Tetap aja Pak, walaupun bawa makanan dari restoran, tetap aja mereka keluarkan. Apa itu? Sambal, teri, kacang. Baru rendang suwir, masya Allah. Itu makanan dari hotel gak disentuh Pak. Tetap aja Indonesia the best country Pak. Mau keluar negeri Pak, keliling, tetap aja makanan terenak Indonesia Pak. Gak ada bawaannya. Gitu Pak. Ya, somai, masya Allah. Ini pagi ini apa menunya? Oh masya Allah. Dia belum tahu bala-bala ya, masya Allah.
Jadi bapak-bapak 3 tempat. Nah, ada satu, ini mungkin bapak tidak anggap serius. Anak-anak kita itu kutil, kurang teliti. Mohon maaf, saya tidak sebut nama pejabatnya ya, tapi ini case. Dia sudah disentul Pak, ditelepon, kaget nama ibu guru. Loh, ini kok ibu guru sekolah anak saya? Yang telepon anaknya, ternyata anaknya itu pinjam HP ibu guru. Ayah, iya, bisa tolong Kak? Ada apa deh? Balik ke rumah ya. Kenapa? Itu buku PR saya ketinggalan ayah. Padahal waktu mau berangkat si ayah udah bilang, udah beres dah, buku PR semua udah. Itu si ayah keluar tol, balik arah pulang ke rumah, ambil buku PR-nya itu, antar ke sekolah. Masya Allah. Coba Pak, dalam sebuah riset, anak-anak yang kurang teliti cenderung temperamen, gak sabaran. Kalau dia baca satu tulisan, itu gak akan habis. Suka skip. Seperti bapak-bapak di WA, kalau ada tulisan panjang dari Ustadz, di skip. Makanya kan ceramah itu gak boleh lama-lama, dipotong-potong 5 menit gitu kan. Kalau panjang itu gak biasa. Kenapa? Kita itu minat baca tinggi, tapi daya baca rendah. Kalau panjang, skip. Jadi anak-anak yang tidak kuat fokus membaca, coba bapak lihat di rumah, berapa kali anak bapak pegang buku, berapa lama anak bapak mencatat. Imam Al-Ghazali mengatakan, jihadus syabab, jihadnya anak muda, al-qiraah wal kitabah. Kenapa Imam Syafi'i datang ke Imam Malik membaca atau belajar kitab Al-Muwatta, tidak bawa kitab? Kenapa? Karena kitab Al-Muwatta Imam Malik itu sudah dalam hafalan Imam Syafi'i. Jadi sebelum belajar, habis. Masya Allah. Kalau kita lupa baca bismillah, ada dalilnya. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Anak saya hafal yang ini aja katanya ya. Itu artinya apa? Allah tidak rela dalam bab makan kita lupa menyebut namanya. Kalau kau lupa, bacalah Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Masya Allah. Imam Al-Ghazali berkata, jihadus syabab al-qiraah wal kitabah. Jihadnya anak muda itu adalah membaca dan menulis. Imam Syafi'i sebelum datang kepada Imam Malik, itu kitab Al-Muwatta sudah dihafal dan ditulis ulang sama beliau. Di Sukabumi itu ada, saya lupa nama lembaga, juara kaligrafi nasional atau internasional, biasanya dari Sukabumi. Ada lembaga kaligrafi di sana. Dan di sana itu Pak, dianggap lulus kalau Bapak sudah bisa menulis Al-Fatihah sampai Anas tanpa melihat Quran. Itu baru dianggap lulus. Jadi menghafal Quran dengan cara menulis kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai Qul a'udzu birabbin nas. Baru dianggap lulus, Pak. Menulis 114 surat dengan kaligrafi tangan sendiri. Dan itu Pak, kalau Bapak bisa nulis rapi, itu Bapak punya mushaf milik sendiri. Masya Allah, bangganya luar biasa. Hafal Quran dengan menulis Al-Quran.
Rata-rata anak-anak kita ini berat. Anak saya hafalannya kuat, tapi menulisnya lemah. Ya, menulisnya lemah. Makanya ketika lulus dia dari pondok ke Al-Azhar, dia pilih jurusan tafsir. Bacanya cepat, hafalannya kuat, tapi menulis lemah. Kata Al-Ghazali, al-qira'ah wal kitabah. Baca, hafal, tulis itu bukan cuma menghafal, tapi mengabadikan hafalanmu dalam tulisan. Itu luar biasa. Jadi bapak-bapak kurang teliti. Riset menunjukkan anak yang kurang teliti cenderung temperamen. Bapak-bapak coba kasih buku ke anak, suruh dia baca. Berapa lama dia tahan? Ayah, nanti aja ya ayah. Banyak alasan. Gak bisa fokus. Itulah sebabnya bapak-bapak, kenapa ada hadis masyhur, ajari anakmu memanah, ajari anakmu berenang, ajari anakmu berkuda. Oh, ternyata ini bukan untuk sekedar keterampilan, ini dunia pendidikan. Anak yang sulit fokus, coba suruh dia memanah, akan berubah dia, melatih dirinya, menenangkan diri. Karena kalau dia nggak fokus, itu panah busur kena ke gurunya. Anak yang sulit diam, Pak, waduh gerak terus, bawa dia ke kolam Yasmin, suruh dia berenang. Karena berenang tidak bisa diwakili, harus sendiri bisa. Maka kalau dia sudah bisa berenang, coba lihat Pak, dia akan lebih tenang di rumah, nggak ribut. Berkuda agak mahal Pak, harus ke Hambalang, ke Prabowo. Gantinya apa Pak? Bersepeda. Anak yang sudah bisa bersepeda, menyeimbangkan kanan dan kiri, itu dia akan lebih fokus dalam menulis dan membaca. Ini Pak bukan teori, riset. Jadi Nabi itu berpesan untuk membuat anak-anak fokus. Kutil, kurang teliti. Ajari mereka dengan berenang, apalagi memanah, dan kalau nggak bisa berkuda, bersepeda. Anak-anak itu kalau canggih, nggak pegangan dia, betul ya? Tangannya begini. Itu dia nggak, wah expert itu, ya. Gitu. Masalahnya Ustaz, kalau dia bersepeda dia minta motor Ustaz. Dia minta motor. Anak bapak kalau belum bisa duduk habis maghrib zikir baca Quran, kasih motor, itu nyawanya di ujung aspal. Jamaah kita di Yasmin ya, di jalan apa itu? Di Balintong itu jalan apa itu Pak? Nah, Tentara Pelajar. Bapak tahu, anak Yasmin, kalau kita sebut, bukan sini, sektor sebelah. Ninja. Yang dia tabrak, Bapak tahu siapa? Kepala sekolahnya. Masya Allah. Itu dibawa ke rumah sakit berdua Pak. Pas sadar lihat begini, kepala sekolah, Allahu Akbar. Ninja Pak. Dia ajar kepala sekolahnya pakai beat. Ya ninja sama beat, Masya Allah. Tapi mohon maaf, seminggu berikutnya kepala sekolahnya keluar rumah sakit, sang anak pergi selama-lamanya. Itu suaminya bakar tuh ninja itu. Ngasih anak ninja Kawasaki itu kan gagah kelihatannya. Tapi kalau dia belum fokus, berat. Yang paling terakhir, Bapak-bapak, kalau ada yang bertanya langsung angkat tangan. Anak-anak kita nih kudis, kurang disiplin. Apa indikatornya? Leleh dalam segala hal,
Terutama bab bangun. Itu bapak punya anak dianggap selamat kalau dia yang bangunin kita. Ayah, udah mau jam 4 ayah. Itu dia, mantap. Di bab ini Pak, tidak mudah Pak ya. Di Bogor itu, depan Istana Bogor ada sekolah namanya RP, bukan rupiah, Regina Pacis. Itu pintu pagarnya dia Pak pakai sensor. Jam 7.15 dia pasti tertutup dan satpam nggak bisa buka. Karena kalau mengandalkan satpam pasti kompromi. Dia tertutup dengan otomatis. Kalau ada pejabat yang antar anak, mau siapapun dia, Kapolres dan disuruh lewat pintu tamu. Dan kalau dia datang bawa anak, akan diterima di pintu tamu dan cuma duduk di pintu tamu anak itu, nggak bisa masuk kelas. Saya bawa anak saya Pak ke sekolah saya telat 7:30. Itu satpam buka pintu, enggak Ustaz, telat apa Ustaz? Kuala tak kurang kalau nggak buka pintu. Kalau hasil sekolah Islam itu sudah lebih baik Pak. Di Bogor itu sekolah-sekolah Islam kita itu Pak sudah melampaui sekolah mereka. Kalau hasil yang tembus ke perguruan tinggi negeri, sekolah-sekolah Islam itu Pak, SMA Ummul Qura itu sudah nomor 3 Pak, se-Kabupaten Bogor. Luar biasa Pak ya. Tapi kalau bab disiplin wajar kalau anak kajari, anak dandim, anak apa itu masih masukin anak itu ke sekolah. Karena yang mereka cari bukan apa? Disiplin. Lelet kita. Gak usah jauh-jauh. Banyak ustadz juga telat. Kalau udah telat gak enak ceramah itu Pak. Apalagi khotib. Khotib gak boleh telat. Saya pernah duduk di MJS, Masjid Jenderal Sudirman. Saya ngantar istri karena istri ada hajat di komplek WTC. Itu kan WTC itu. Karena Jumatan 11:30 masih kosong karena memang jam 12 baru rame di situ. Saya duduk di sampai jam 12:10 khotib belum datang. Saya lihat khotibnya, wih, profesor doktor. Apa kata DKM? Pak Ustaz, bisa bantu kami enggak? Sudah 10 menit kami lewatin gitu. Itu mau bukan lagi masuk itu. Dalam fikih sudah muta'ammidan itu, Masya Allah. Ustaz silakan naik. Terpaksa saya naik khutbah, Masya Allah. Assalamualaikum, khutbah. Itu selama khutbah normal, tapi saya bayangin ini profesor datang nggak gitu. Benar, sudah mau selesai khutbah kedua, baru dia datang. Masuk juga Pak. Duduk. Akhirnya saya khutbah dan imam minta beliau gitu. Kata beliau, Ustaz aja sekalian, kenapa? Kejebak macet di Jakarta, alasan kejebak macet diterima nggak? Nggak bisa. Kayak di Bogor alasan hujan diterima nggak? Karena macet itu sudah biasa. Kecuali ada musibah apa gitu. Jadi gitu Pak. Anak-anak kita ini, apalagi kalau ada hajatan undangan, Dek, antum mau ganti baju? Ya, lihat apa jawaban paling banyak. 90% anak-anak kan menjawab tar. Itu karena maknya selalu dia ngasih kue tar, makan kue tar. Oh, ayahnya udah spanning. Waduh, telat. Jadi memang tidak mudah ini ngajarin anak-anak. Kalau saya biasanya kudis itu dirubah dengan apa? Sholatlah di awal waktu. Nah itu berarti anak disiplin. Dek, paling telat
azan kamu bergegas paling telat. Lebih bagus sebelum azan sudah bergerak. Bapak-bapak, beda pahala azan baru kita jalan dari rumah dengan orang sebelum azan sudah nunggu azan di masjid, beda. Doa malaikat kepada orang yang di masjid dengan doa malaikat azan pas baru jalan ke masjid, beda. Itu. Ada orang menunggu waktu sholat, ada orang menunggu dipanggil dengan azan sholat. Itu. Jadi ini bab disiplin ini kita pendekatannya dengan waktu sholat. Ayyu amalin afdal, amal apa yang paling utama? As-sholatu ala waqtiha. Imam Al-Bukhari mencari hadis ini, Pak, luar biasa. Dia ketemu dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan hadis ini ditulis dengan sangat terhormat. Saking terhormatnya hadis ini ditulis dalam urutan nomor 1 dalam kitab Adabul Mufrad. Imam Bukhari menulis kitab monumental Sahih Bukhari. Nomor 2 Adabul Mufrad. Sahih Bukhari hadis pertamanya innamal a'mal binniyat, tapi Adabul Mufrad hadis pertamanya ayyu amalin afdal, amal apa yang paling utama. Apa kata Nabi? As-sholatu ala waqtiha. Sholatlah kamu pada waktunya. Ajarkan anakmu dia sholat di awal waktu, maka insya Allah dia akan Allah pelihara. Hafidhu ala sholawat wa sholawatil wusta. Jagalah sholat-sholat kalian, termasuk sholat anak kalian. Sholat apa Ustaz? Sholat wusta, sholat asar dan sholat subuh. Tapi ada satu sholat anak-anak kita suka lalai, sholat isya. Habis main bola di sekolah, maghrib pulang ke rumah dia ketiduran. Ibunya gak tega bangunin, bangunnya subuh. Berarti lewat sholat isya, wajib diqodok, wajib. Bagaimana cara melaksanakannya? Pokoknya bangun subuh, sholat isya. Gak boleh Pak, niatnya harus dirubah. Tidak boleh adaan, tetapi diganti qodoan. Kenapa? Waktu sholatnya sudah lewat, maka status sholat yang dilaksanakan lewat waktunya dia tidak bisa adaan, tetapi qodoan. Tetangga protes, Ustaz, itu kok anak itu sholat duha, kenapa pakai kunut? Masya Allah. Karena dia sholat subuh 6:30. Kalau sudah sholat subuh 6:30, itu jangan pakai kunut lagi, menimbulkan fitnah. Ajaran baru ya, begitu. Jadi bapak-bapak pulang ke rumah, back to home, ajak anak-anak lebih banyak ngobrol. Nanti insya Allah bulan depan kita bahas obrolan ayah dengan anak-anak dalam Al-Quran. Di Quran hampir tidak ditemukan obrolan bunda dengan anak. Kenapa? Karena memang bunda gak suka ngobrol, sukanya ya gitu. Jadi memang gak ada di Quran, atau jarang omongan bunda dengan anak. Yang ada di Quran omongan ayah dengan anak-anak. Insya Allah mudah-mudahan dengan begini kita punya rumah yang selalu kita jadikan sebagai surga kita di dunia. Back to home, back to paradise. Kembali ke rumah, kembali ke surga. Karena di rumahlah orang yang paling kita cintai, kita hormati, kita sayangi. Dan itulah keluarga kita. Mudah-mudahan insyaAllah di dunia kita bagian dari keluarga, di akhirat tidak dipisah, seperti digambarkan dalam surat Al-Ma'arij tadi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ya, kita istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal. Doa Nabi Adam dan Hawa, ya Tuhan kami, sungguh kami mengakui banyak menzolimi diri kami. Jika tidak Engkau ampuni kami, jika tidak Engkau kasihani kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ampuni si kakak kalau dia belum menjadi teladan bagi adik-adiknya. Jika dia belum dapat jodoh, ya Allah, beri dia jodoh yang terbaik. Beri dia jodoh terbaik untuk dunia dan juga akhiratnya. Ya Allah, ampuni si adik kalau belum tuntas pendidikannya. Beri dia kemudahan, kemauan, semangat menuntaskan pendidikannya dengan jalan yang terbaik. Ya Allah, jauhkan mereka dari kehilafan, apalagi ucapan kasar. Ya Allah, jauhkan mereka dari perilaku buruk, apalagi teman-teman yang buruk. Jauhkan mereka dari fitnah pergaulan bebas. Jauhkan mereka, ya Allah, dari fitnah pornografi. Jauhkan mereka, ya Allah, dari jeratan narkoba. Ya Allah, Allahumma ya Allah, jangan Kau hukum anak-anak kami karena dosa masa lalu kami. Ya Allah, jangan Kau halangi rizki anak-anak kami karena dosa dan perbuatan kami. Ya Allah, Allahumma ya Allah, mudahkan semua hajat, karir, pendidikan putra-putri kami, baik dalam negeri apatah lagi yang keluar negeri. Ya Allah, Allahumma arzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli